Itu kembali lagi ke konsep 5R. Kalau kita berpikir dulu sebelum membeli, mungkin nggak akan terjadi begitu banyak sampah seperti sekarang ini. Seperti pemakaian tisu, kita bisa pakai sapu tangan, ya kan? Itu udah mengurangi. Kalau jangan bilang semua ya, setengah aja pun udah mengurangi. Kalau dulu komunikasi tertulis menggunakan kulit kayu, bilah bambu, dan lembaran kain, namun setelah Cailun, pejabat kekaisaran pada dinasti Han di Tiongkok mencipta kertas dari serat bambu, penemuan ini memberi pengaruh luar biasa dan berkembang hingga masa sekarang. Kini hidup kita tak pernah jauh dari kertas. Ada lembaran uang, buku, kemasan makanan, kardus, kotak sepatu, hingga tisu. Kertas diproduksi secara massal dan tentu saja ada sampah-sampah kertas yang meramaikan tempat pembuangan akhir sampah. Data di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan sampah kertas menduduki 4 besar dalam diagram komposisi sampah selama 5 tahun berturut-turut. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yayasan Buddha Seci Indonesia merespon pelestarian lingkungan dengan prinsip 5R. Pertama, rethink. Berpikir kembali apakah kertas ini perlu dibeli? Apakah data ini benar-benar harus dicetak secara fisik? Kedua, reduce, yakni mengurangi pemakaian kertas sekali pakai. Jika halaman kosong masih bisa digunakan, jangan langsung dibuang ya. Ketiga, reuse, menggunakan kembali kertas atau mengubah fungsinya sehingga bisa dipakai kembali. Yang keempat, repair, perbaiki. Kertas yang basah belum tentu kehilangan fungsinya loh. Dan kelima, recycle. Serahkan kertas yang tak terpakai lagi ke depo-depo daur ulang. Di sini, kertas akan dipilah, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya untuk dijual agen ke pabrik pengolahan. Bulan terbanyak itu yang di bulan Juni, Juli, Agustus sampai September itu karena tahun ajaran baru. Semua itu kita bisa sampai yang paling tinggi di angka per kilonya ya, bisa 44.000 kilo sekian. Kita ada konsumen tetap yang datang beli. Nah, dari situ dia jual kembali. Dia jual kembali sesuai dengan kategori kertasnya. Misalnya ada buku, nah kategori buku itu dia jualkan ke yang buat, kalau orang Tionghoa itu ada buat kertas sembayang, ada buat rak telur, nah, ada kalau yang putih dia pilih lagi, yang putih itu nanti dia jualkan ke pembuatan tisu. Nah pemirsa, di Medan ada sosok kreatif yang jeli memanfaatkan kertas di sekelilingnya. Misalnya saja kreasi batik Siti Khadijah ini yang menggunakan alat batik cap dari karton bekas. Sembari turut mengurangi sampah, kreasi ini pun menghasilkan cuan bagi Reza Ansari. Kalau tahapnya saya rasa tidak ada beda, cuman mungkin ada titik detail-detail tertentu yang nggak bisa diaplikasikan di kertas cap tadi, cap kertas tadi. Nah, kalau di detail yang tembaga tadi mungkin bisa lebih detail, itu saja perbedaannya. Selain Reza, ada juga Egy, seniman Medan yang memanfaatkan gelas kertas bekas untuk membuat sketsa. Anak muda yang doyan nongkrong di kafe ini menyadari, gelas kertas yang biasa digunakan untuk minum kopi bisa menjadi media baru dalam berkarya. Dan ada juga Jen Halim yang senang menggambar wayang di usianya yang masih 10 tahun. Bahkan saking sukanya, ia menulis buku cerita wayang dengan gambar buatannya sendiri. Nah, semua karya seniman ini memanfaatkan kertas sebagai medium. Giat apresiasi seni bermedium kertas juga belum lama ini digelar oleh Art Jakarta Papers yang dihadiri ribuan pengunjung dengan menghadirkan 28 galeri seni dari dalam negeri dan Asia yang menampilkan ragam presentasi. Salah satunya lukisan cat air karya anak Medan, Enda Ginting. Kenapa saya bisa senang? Saya adalah seniman dengan media cat air. Jadi saya berteman atau sangat paling cocok dengan media kertas. Cat air, kertas
gitu kan. Jadi banyak memakai air dengan metode wet atau basah gitu ya. Sangat hanya bisa bagi saya di media kertas yang bisa menangkapnya. Di tangan para seniman, usia kertas tak usai, melainkan beralih jadi karya bernilai. Demikian pula aktivitas daur ulang, berkontribusi memperpanjang usia barang agar dapat beralih fungsi demi kelestarian lingkungan.